Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta belajar. Bertemu kembali dengan Pak Didik. Kali ini Pak Didik akan memberikan penjelasan materi, sekaligus di situ akan saya berikan contoh soal dan pembahasannya sekalian dengan materi hukum-hukum dasar kimia, materi kimia kelas 10 semester genap. Untuk hukum-hukum dasar kimia, nanti yang akan dibahas adalah hukum Lavoisier atau Lavoisier di situ tulisannya, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Untuk yang pertama, hukum Lavoisier atau dikenal dengan nama hukum kekekalan massa. Menurut Lavoisier bahwa dalam sistem tertutup massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Jadi ada syarat di situ, wadah tertutup, ya, jumlah massa zat pereaksi sama dengan jumlah massa zat reaksi. Atau juga di situ hukum Lavoisier menyatakan bahwa semua reaksi akan habis, ya. Jadi bisa juga dikenal dengan kata-kata habis bereaksi, ya. Itu juga salah satu kriteria untuk hukum Lavoisier. Jadi selain sistem tertutup, jadi di situ habis bereaksi semua. Sehingga kesimpulannya adalah massa zat reaksi sama dengan massa zat hasil reaksi. Kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan hukum Lavoisier. Ada reaksi 4Al ditambah 3O2 menghasilkan 2Al2O3. Di situ dikatakan ada 10,8 gram aluminium, ya, 10,8 gram aluminium bereaksi dengan 9,6 gram oksigen dalam ruang tertutup. Ya, sudah pasti ini hukum Lavoisier. Sehingga masanya Al2O3 tinggal dijumlahkan saja, berarti 10,8 ditambahkan dengan 9,6, hasilnya adalah 20,4 gram. Berarti yang paling tepat adalah yang D di sini. Berikutnya adalah hukum Proust, ya. Hukum Proust di situ dikenal dengan istilah hukum perbandingan tetap. Hukum Proust di situ pernyataannya adalah perbandingan massa unsur-unsur pembentuk suatu senyawa selalu tetap. Jadi misalkan untuk membentuk Fe dan S, misalkan membentuk FeS. Ini perbandingannya harus tetap. Jadi dilihat dari AR-nya biasanya di sini, misalkan ini 56 dibanding 32. Jadi bisa diperkecil, ya, dibagi 8, di situ ada 7 dibanding 4. Jadi selalu untuk membentuk besi 2 sulfida atau FeS, perbandingan nilai Fe dan S-nya selalu 7 dibanding 4. Jika Fe-nya 7 gram, maka sulfurnya harus 4 gram. Begitu juga ketika Fe-nya 14 gram, ya, hasilnya 2 kalinya, maka S-nya juga harus 8 gram. Di dalam hukum Proust ini kita juga bisa menentukan massa unsur dalam senyawa. Contohnya misalkan saya punya senyawa AXBY misalkan. Diminta menentukan masanya A. Maka bisa dicari lewat ini X, indeksnya di situ, misalkan A2, ya berarti ini 2 dikali nomor masanya A, AR-nya A dibagi MR-nya AXBY dikali massa total, yaitu masanya AXBY.
Begitu pula untuk massa B, berarti X-nya diganti Y, berarti Y dikali AR-nya B dibagi MR AX BY dikali masanya AX BY. Begitu pula ya, senyawa AX BY ini bisa digunakan untuk menentukan persentase. Ya, persentase A ini bisa dicari. Sama ya, X dikalikan AR-nya A dibagi MR-nya AX BY, tapi pengalinya bukan massa total karena persen, pengalinya adalah 100%. Jadi untuk hukum Lavoisier ya, hukum Proust ini bahwa bisa digunakan untuk menentukan massa unsur di dalam senyawa, bisa juga menentukan prosentase unsur di dalam senyawa. Kita buktikan dengan contoh soal berikut ini. Bila karbon dibakar dengan oksigen akan diperoleh senyawa karbon dioksida. Hasil percobaan tertera pada tabel berikut, ada karbon dan oksigen. Di situ karbonnya 3 yang pertama, oksigennya 8, hasilnya 11, tidak ada sisa. Ya. Apakah berlaku hukum Proust di sini? Kita lihat. Yang pertama ya, kita lihat perbandingan C dibanding O dulu. Ya, yang nomor 1 coba dicek di situ. Tidak ada sisa. Berarti karbonnya 3, oksigennya 8. Langsung berarti di situ 3 dibanding 8. Yang kedua, ya, kita cek di situ. Karbonnya 12, oksigennya 36. Tapi unsur yang bersisa siapa? Oksigen sisa 4. 36 sisa 4. Berarti yang terpakai adalah 32. Berarti 12 dibagi 32. Kalau ini saya perkecil, saya bagi 4, 3 dibanding 8. Sama perbandingannya ya. Kita cek untuk berikutnya. Nomor 3, karbonnya 26, oksigennya 64. Sisa apa? Sisa 2 gram karbon. Sehingga yang terpakai bukan 26, berarti 26 kurangi 2, 24. Dibanding di situ oksigennya 64. Jika ini saya perkecil, saya bagi 8, juga 3 dibanding 8 untuk karbon dibanding oksigennya ya, karbon dibanding dengan oksigennya. Berikutnya 72 gram karbon, 200 gram oksigen, dihasilkan 264 karbon dioksida, ada sisa 8 gram oksigen. Berarti 200 dikurangi 8, 192. Berarti 72 dibanding 192. Ini jika saya bagi dengan berapa? Ini dibagi dengan 16, 72 bisa diperkecil dibagi 24 ya, dibagi 24 ini ketemu 3, 192. Ini semuanya saya bagi 24 diperkecil ketemu 8 ya, 3 banding 8 semua. Berarti memiliki perbandingan yang tetap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Proust, bahwa massa unsur penyusun senyawa memiliki perbandingan yang tetap. Sehingga pertanyaan di sini, apakah di atas menunjukkan berlakunya hukum perbandingan tetap Proust? Betul ya, sesuai, yaitu 3 banding 8 semuanya. Ya, massa karbon dan oksigen dalam senyawa karbon dioksida berlaku perbandingan berapa? 3 banding 8. Berikutnya bisa menentukan kadar. Nah, bisa menentukan kadar di sini, tapi di sini dalam massa. Ya, bisa menentukan massa. Di situ ada CaCO3. Nah, C-nya di sini jumlahnya 1. Berarti massanya C kan sama dengan jumlahnya C di situ 1 dikalikan AR-nya C dibagi MR-nya CaCO3 dikali masanya CaCO3. Kita hitung ya, MR-nya CaCO3 berarti sama dengan AR-nya Ca ditambah AR-nya C ditambah 3 kali AR-nya O, yaitu sama dengan 40 ditambah 12 ditambah 3 kali 16, totalnya adalah 100. Ya, MR-nya CaCO3, sehingga masanya C bisa dihitung
sama dengan 1 dikalikan AR-nya C adalah 12 dibagi 100 dikali masanya CaCO3 50 ya. Ini bisa dilakukan coret-coret ini ya. Kita coret 100 dengan 50 masih sisa 2 di sini, 12 dibagi 2 ketemu 6 gram. Jadi massa karbon di dalam 50 gram CaCO3 ada 6 gram karbon. Berikutnya hukum Dalton ya, dikenal dengan nama hukum perbandingan berganda. Maksud berganda di sini misalkan ada dua unsur ya yang berbeda, misalkan C sama O misalkan ya. Unsur C sama O misalkan. Ini bisa membentuk senyawa lebih dari satu ya, dipastikan bisa membentuk senyawa lebih dari satu. Seperti apa yang dikatakan oleh Dalton, bila dua unsur dapat membentuk dua senyawa atau lebih, unsur pertama masanya tetap, unsur kedua akan menghasilkan suatu perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalkan di sini bisa membentuk CO, bisa membentuk CO2, misalkan CO3, C-nya kan dibuat tetap terus di sini. Nah, maka perbandingan oksigennya nanti, oksigennya perbandingannya adalah 1 ya dibanding 2 dibanding 3. Itu yang disebut dengan bilangan bulat sederhana. Kita cek ya contoh soal berikut ini. Sulfur dan oksigen ya dapat membentuk senyawa-senyawa SO2, SO3, SO4 dan S2O3 dengan komposisi sebagai berikut. Tapi yang diminta massa S-nya selalu tetap ya, S-nya dibuat tetap. Berapa di situ? 8 gram. Maka oksigen juga harus menyesuaikan. Kita cek perbandingannya. Masanya S di sini 32. Supaya jadi 8 diapakan, Pak? Dibagi 4. Ini juga harus dibagi 4, ya kan? Berarti di situ ketemu 8 ya. Harus ketemu 8 gram ya. Berarti 4 kan di sini ya, atau otomatis di sini kalau ini 8 gram, berarti yang pertama ini juga 8 gram. Ini kan tetap terus, yang S tetap terus berarti 8 dan 8. Nah, ini 48 ya, 32 supaya 8 dibagi 4. Berarti 42 juga dibagi 4. Ini 12. Yang ketiga SO4, 32-nya supaya 8 gram dibagi 4. 64-nya juga dibagi 4, ketemu 16. Ya. Ini 64, Pak. Supaya 8 dibagi berapa? Dibagi 8. 42-nya juga dibagi 8, ketemu berapa? Ketemu 6. Berarti dari sini perbandingan massa S dibuat tetap terus sehingga O-nya akan membentuk suatu perbandingan berupa bilangan bulat dan sederhana, yaitu berapa? 8 dibanding 12 dibanding 16 dibanding 6. Atau apabila diperkecil maka akan membentuk suatu perbandingan 4 banding 6 banding 8 dan banding 3 di sini. Ini yang disebut dengan membentuk suatu perbandingan berupa bilangan bulat dan sederhana. Hukum Dalton. Berikutnya hukum Gay-Lussac, dikenal dengan nama hukum perbandingan volume. Apabila pada suhu dan tekanan yang sama, ya, suhu dan tekanan yang sama ini maksudnya ya, pengertian dari suhu dan tekanan yang sama ini reaksinya berupa gas semua. Ya, harus gas semua. Tidak boleh ada satu pun yang aqueous misalkan, atau yang liquid atau yang solid, semua harus dalam kondisi gas. Volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi berbandingan sebagai bilangan bulat dan sederhana. Maksudnya di sini ya bisa disimpelkan bahwa volume, perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Kita buktikan dengan contoh soal berikut ini. C2H2 ya direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Coba diperhatikan di sini reaksinya kondisinya gas semuanya. Ya, berarti hukum Gay-Lussac berlaku di sini. Volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Ya, volume sama dengan
perbandingan koefisien. Kita setarakan terlebih dahulu. Ya. C-nya 2 di kiri, kok masih 1 di kanan. Kita samakan, kita kalikan 2. Hanya 2 ini sudah 2. Kita hitung jumlah O-nya, di kiri ada 1, dia 2O, ada 4 di CO2 karena dikalikan 2, berarti 5. Berarti ini 5 per 2 supaya 5. Supaya tidak ada bilangan pecahan, semuanya saya kalikan 2, maka hasil akhirnya adalah 2C2H2 ditambah 5O2 menjadi 4CO2 plus 2H2O. Sehingga perbandingan C2H2 dengan O2 dan CO2 sama H2O nanti sama saja perbandingannya 2 banding 5 banding 4 dan banding 2. Tapi yang ditanyakan adalah C2H2 dibanding O2, yaitu di situ 2 dibanding 5. Berarti yang paling tepat adalah yang E. Hukum yang terakhir di sini yaitu hipotesis Avogadro. Ini masih berlaku gas semuanya ya. Jadi hukum-hukum gas itu ada hukum Gay-Lussac, di situ ada hukum Avogadro di sini. Untuk hipotesis Avogadro ya, pada kondisi gas ya, pada kondisi gas semuanya atau dikenal dengan nama suhu dan tekanan yang sama ya, pada kondisi gas semuanya, bahwa nanti jumlah molekul ya, jumlah molekul itu sama dengan perbandingan koefisien. Kalau Gay-Lussac volume yang sama dengan koefisien, untuk hipotesis Avogadro di sini molekul yang sama dengan koefisien. Jadi jumlah molekul sama dengan koefisien. Contoh soal, ada reaksi oksidasi amoniak ya, 4NH3 di situ direaksikan dengan O2 ya, 5O2 menghasilkan 4NO dan 6H2O. Karena di sini gas semua dan berlaku hipotesis Avogadro, maka jumlah molekul ya, nilainya bisa sebanding dengan perbandingan koefisien. Jadi apabila pertanyaannya tentukan perbandingan jumlah partikel ya, jumlah molekul atau jumlah partikel di situ sama. Untuk gas amoniak, gas oksigen, dan nitrogen monoksida serta uap air yang terlibat adalah kita bandingkan, yaitu NH2 dibanding O2 dibanding NO ya, dibanding H2O, berarti 4 banding 5 banding 4 banding 6 sesuai dengan koefisien yang ada di dalam reaksi. Oke, itu tadi penjelasan materi sekaligus ada contoh soal dan pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum dasar kimia. Sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa, ada pesan moral dari saya bahwa untuk orang sukses bukan dilihat dari gayanya, bahkan juga hartanya, tetapi dilihat dari karyanya. Terima kasih. Salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.